Kalau saya lihat itu ternyata untuk menjadi pemimpin daerah butuh banyak juga modal yang harus dikeluarkan untuk APK yang seperti itu. Baru saya ngelihat, oh gila ya, terlalu mahal sebenarnya kalau menurut saya untuk untuk pilkada itu menurut saya terlalu mahal. Saya pikir bahwa inilah yang membuat politik itu bersih, tapi orang-orang politiknya lah yang membuat kotor dirinya sendiri sebenarnya. Dan ketika saya muncul juga banyak gitu, alah pelawak bisa apa sih gitu. Dia nggak tahu latar belakang saya seperti apa gitu, karena hanya menilai dari luar saja. Karena public transportation menjadi hal yang sangat penting di Bandung ini, karena saya ngelihat bahwa harusnya ada segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan komunikasi sebenarnya. Jangan kita buat infrastruktur ini, taman dibuat seperti itu, terus begitu udah selesai, pemeliharaannya dari mana ini? Seolah-olah jadi kita bisa, kesannya tuh kita bisa bikin anak tapi nggak bisa ngasuh, nggak boleh. Kita harus punya tanggung jawab terhadap masalah tersebut. Saya tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berkeringat berdarah-darah mengangkat atau mendukung saya menjadi seorang wali kota di situ, hanya untuk kepentingan atau ambisi saya untuk meraih jabatan yang lebih. Tidak akan pernah. Menurut saya itu adalah hina. Makanya tujuan yang saya adalah menjadi wali kota sebenarnya satu aja, membahagiakan masyarakat Bandung terlebih dahulu. Ini sudah tidak asing lagi mungkin di telinga Anda pendengar PR ya, telinga warga Bandung, sudah banyak menonton juga di televisi. Ini adalah Kang Denny Chandra, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sampurasun. Rampes Kang, nuhun pisan Kang sudah datang ke PRFM sore ini Kang. Alhamdulillah senang justru saya diundang di sini. Jadi ketahuan beberapa gosipnya itu karena susah sekali ya seorang seperti saya begitu mau serius di dunia politik itu memerlukan pembentukan diri saya harus berubah-ubah seperti itu, membuktikan bahwa ada kapabilitas dan kapasitas tersebut kepada masyarakat. Nah, inilah kesempatannya Kang. Kita boleh tanya-tanya Kang ya. Nah, ini kan kita sudah tahu banyak juga, sudah ada di pemberitaan juga menjelang politik, panggung politik Pilwalkot Bandung. Salah satunya adalah nama Kang Denny Chandra nih yang muncul sebagai bakal calon wali kota Bandung. Banyak mungkin yang sudah kenal Kang ya dengan Kang Denny Chandra, tapi ada juga yang mungkin belum kenal. Tapi bolehlah kita persilahkan Kang Denny untuk pertama-tama memperkenalkan diri kembali Kang. Silakan Kang Denny. Saya Denny Chandra, asli lahir di Bandung dan saya besar di Cibangkong. TK saya di Slamet Riyadi, Salib Suci. Terus SD-nya Budi Istri pindah ke SD Merdeka, Bandung. Terus SMP 2. SMA-nya SMA Bale Endah, SMA 37, terus masuk kuliah di Unisba Sinematografi, terus melanjutkan lagi kuliah 84 di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Parahyangan Bandung. Jadi begitu. Bandung asli ya Kang ya? Dari kecil? Asli, Pituin saya mah. Tulen. Jadi kalau kita tanya kenapa Bandung? Karena memang orang Bandung. Orang Bandung, gitu ya? Betul. Cuman di Bandung, kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Cuman ketika kami kuliah, teman-teman di P Project itu tidak ada satupun yang menjajakan ijazahnya untuk bukan mengemis ya. Artinya mencari kerjaan di kantor-kantor lain, swasta maupun negeri gitu. Tidak ada, tetapi kami sepakat untuk hidup di dunia hiburan. Itu adalah menurut saya satu-satunya 30 mahasiswa S1 itu berani melakukan tersebut. Itu menurut saya fenomena yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi ke depan seperti apa. Itu yang menurut saya satu keyakinan bahwa hiburan sebenarnya bisa juga menjadi lahan untuk kita berkreasi dan juga sekaligus sebenarnya ketika kita membentuk bukan untuk mencari nafkah, tetapi memang untuk mencari berkah. Itu salah satunya. Dan itu tergabung waktu itu sampai sekarang namanya P Project. IP-nya itu dari Pajajaran dan Parahyangan itu. Terbentuklah P Project. Semua komitmen. Ayo kita gas ke dunia hiburan. Betul. Karena dunia hiburan juga perlu yang sangat. Begini sebenarnya satu dengan yang lainnya. Ketika kita menyandang yang namanya paling tidak dari
perguruan tinggi lah ya, harus ada sesuatu yang kita harus sampaikan, yaitu sesampaikanlah dengan kebaikan. Karena yang komedi yang cerdas itu selalu memberikan unsur kebaikan dan semangat kehidupan. Itu salah satu yang kita harus pegang. Iya. Makanya kalau judul-judul dan syair-syair yang kita buat pasti mengenai masalah-masalah sosial tersebut, bagaimana kita harus antri, bagaimana jeleknya mencontek, bagaimana seorang ilmuwan yang mengambil disertasi orang lain yang akan hasilnya akan menjadi apa, itu kita ungkapkan seperti apa di lagu-lagu kita. Justru itu lebih susah kalau begitu Kang ya. Jadi kita harus mengemas dengan menarik, dikemas dalam hiburan, tapi pesannya adalah pesan-pesan yang pesan moral, pesan sosial gitu ya Kang. Karena memang salah satunya ngapain kamu kalau gitu sama dengan yang lain-lainnya juga dong gitu. Jadi karena kamu berada di dunia paling tidak menikmati pendidikan tinggi itu, ya kamu harus lakukan sesuatu paling tidak berikanlah walaupun satu kebaikan dan mensosialisasikan sesuatu yang baik itu kepada mereka. Dan kayak misalnya antrilah di loket, dalam antri itu malah beberapa guru-guru di luar negeri berpikirannya begini, saya justru lebih takut anak-anak saya tidak bisa antri dibanding dengan tidak bisa matematik. Itu karena apa? Di antri itu ada adab, ada kesabaran yang akan diuji, yang seperti apa. Karena matematik adalah ilmu yang bisa kita pelajari dalam waktu misalnya 6 bulan seperti itu. Tetapi untuk antri dan kita sabar seperti itu butuh yang namanya mental dari waktu kita masih kecil. Lingkungan seperti apa, teman-teman keluarga juga pendidikannya di mana, itu sangat berpengaruh. Begitu. Baik, jadi itu ya Kang Denny Chandra pendengar PR. Jadi Anda boleh juga pada kesempatan kali ini yang ingin bertanya, ingin menyampaikan aspirasinya untuk Kang Denny Chandra, silakan ke 0818811075. Langsung saja nih Kang, kenapa siap atau juga mencalonkan diri maju di Pilwalkot Bandung? Dan kenapa kota Bandung, Kang Dede? Begini sebenarnya ya, salah satunya adalah ketika saya masih sekolah, walaupun saya tidak sekolah di Bandung waktu SMA-nya itu, tapi waktu dulu tuh SMA 3 dengan SMA 5, SMA 2 gitu, menurut saya luar biasa. Sampai saya tuh pengen sekolahnya tuh di SMA 2 ya waktu dulu, karena memang menurut saya bagus kan. Dan di nasional juga sebenarnya masih masuk peringkat yang menurut saya bagus, malah ada anak-anak Jakarta yang sekolah di SMA 3 hanya untuk mengejar supaya dia lebih mudah di ITB, seperti itu biasanya. Jadi ada yang kos yang seperti itu. Dulu itu Bandung masih menjadi kota selain seni juga kota pendidikan setelah Jogja. Makanya tingkat pendidikan yang ada di Bandung juga dengan adanya ITB, ada Unpad, ada juga waktu dulu ada Ikopin, itu memberikan, ada Unpar, Parahyangan itu banyak sekali orang-orang yang datang ke Bandung itu untuk mengejar studinya di perguruan tinggi tersebut. Tapi sekarang ini SMA di Bandung itu menurut saya mengalami banyak penurunan. Itu yang harusnya sebagai bentuk tanggung jawab, kayak menurut saya harus diangkat lagi bahwa kota Bandung adalah kota pendidikan seperti itu. Yang sekarang peringkatnya di peringkat 10 besar, 9 itu adalah di satu-satunya Bandung adalah BPK Penabur, SMA BPK Penabur. 9 besar nasional. Iya nasional. Dari 1 sampai dengan 10 pun sebenarnya negerinya kalau tidak salah hanya 3. Yang lainnya adalah swasta. Sebenarnya negerinya harusnya memegang peran penting dalam pendidikan ini. Tetapi yang terjadi adalah yang pertama, yang sekolah yang terbaik itu adalah Man Ice di Serpong. Kalau tidak salah yang kedua itu Saint Louis di Surabaya. Ketiganya baru SMA 8 Jakarta. 4-nya Man Ice lagi di Pekalongan. 4-nya saya lupa, SMA Negeri Jakarta juga. Ke-6-nya itu adalah SMA Lab Sky, Lab School Bayoran, seperti itu. Dan bawahnya lah ke-9 tadi yang Bandung. Tadi yang Bandung itu. Jadi banyak ternyata didominasi sekolah-sekolah terbaik itulah sekolah-sekolah daripada pemilih kemarin Pilpres itu yang menikmati pendidikan tinggi ya 7% itu. Jadi menurut saya masih banyak kekurangannya. Jadi harusnya kita bisa melihat orang itu bukan dari sekedar figur-figur saja, tetapi dari gagasan-gagasannya juga harus muncul. Nah, ini yang saya khawatirkan. Saya menginginkan SMA itu maksudnya tuh dari mulai 1 SMA atau kelas 3 SMP itu
dimulailah namanya afirmasi ke dalam dirinya untuk menjadi apa. Karena banyak-banyakan anak-anak yang sekarang ini kelas 3 baru milih dia. Milih mau jadi apa. Ternyata ketika dia masuk di jurusannya tidak sesuai dengan keinginannya atau passionnya dia. Akhirnya dia sia-sia waktu 2 tahun misalnya seperti itu. Ini yang saya pikir harus diperbaiki, dan saya yakin bahwa dengan peningkatan maksudnya kompetensi daripada guru-gurunya itu sendiri, seharusnya Bandung itu bisa kembali lagi menjadi kota pendidikan itu. Baik. Jadi Kang Denny ini punya keresahan tentang pendidikan yang terjadi saat ini. Maka dari itu Kang Denny ingin merubahnya dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung. Karena salah satunya adalah kurikulumnya itu nanti di wali kota itu bisa di PAUD, SD sama dengan SMP. Nah, itu adalah yang paling dasar. Saya pengen memasukkan yang namanya budi pekerti, juga muatan lokal yang bisa hadir, kesenian-kesenian daerah yang mulai muncul lagi. Ketika saya masih SD, di SD Merdeka itu saya masih diajarkan yang namanya setiap hari Kamis itu saya masih ada pencak, untuk olahraganya tuh pencak silat seperti itu. Sekarang itu jauh sekali. Orang-orang masih ketakutan kalau kita ketinggalan dengan yang namanya dunia internasional. Bagaimana kita bisa ketakutan dengan dunia internasional kalau kita tidak pernah mengetahui dari mana kita berasal. Jadi pahamilah dulu lingkungannya kita sendiri gitu. Baru kita bisa melihat ke tempat. Jadi tidak semua teknologi itu cocok untuk diri kita. Kita harus memilah teknologi yang mana yang memang cocok dengan dengan lingkungan kita. Makanya tujuan yang saya adalah menjadi wali kota sebenarnya satu aja, membahagiakan masyarakat Bandung terlebih dahulu sebelum mengundang investor, investasi yang lain, wisatawan ke sini semuanya. Bahagiakan dulu orang-orang Bandungnya. Jadi ketika mereka bahagia, ada wisatawan datang, investor datang, mereka sudah siap menerimanya. Makanya judul tagline besarnya saya adalah bagaimana yang namanya infrakultur harus menjadi basis dalam membuat infrastruktur. Gitu. Luar biasa, Kang Denny. Mantap sekali, Kang. Yang kayak begini tuh sulit kata orang-orang. Alah, pelawak bisa apa gitu. Saya sekolah dan saya belajar gitu. Maksudnya kalau menurut saya, untuk orang-orang yang meragukan saya, ujilah saya, kata saya. Percayalah. Enggak, lebih fair gitu kan. Iya, makanya kita nih waktunya. Silakan pendengar PR ya yang ingin menguji juga mangga ya Kang ya. Saat ini boleh 0818811075. Tapi kan Kang banyak daerah ya. Kalau kepala daerah sambil minum dulu Kang Denny boleh. Kita kan banyak daerah di Jawa Barat banyak. Tapi kenapa kota Bandung yang dipilih? Karena memang itu kelahiran. Iya, karena saya lahir di sini, saya tahu permasalahannya seperti apa. Jadi bukan kayak gitu ya sebenarnya. Kalau misalnya saya buka ini tuh saya pertama ditawarin dulu waktu dulu jadi salah satu partai menawarkan saya untuk jadi DPR RI. Tapi terus istri saya ketika itu pas mau beliau pada datang untuk menguji bagaimana keluarga seperti apa. 3 hari sebelumnya tuh istri saya udah ngasih tahu, mendingan kamu sholat dulu 2 rakaat lah. Dapat nggak feelnya gitu. Terus istri saya juga sama-sama berdoa. Ternyata nggak dapat feelnya. Ya udahlah, kalau kamu di DPR itu kamu kebanyakan omongnya katanya nantinya gitu. Terus ketika ditawari oleh salah satu juga golden ticket untuk di salah satu partai itu, saya udah pasti nolak karena saya tahu istri saya udah seperti itu. Tetapi ketika saya mau masuk di kontestasi di Pilwalkot ini, menurut istri saya, ini nggak apa-apa karena kamu punya yang namanya gagasan kamu, karena kamu bisa eksekusi langsung, karena kamu eksekutif bisa mengeksekusi gagasan-gagasan kamu. Jadi tidak terlalu banyak omongnya, kamu bisa langsung memberikan yang namanya hal-hal yang kamu anggap baik aplikasikan kepada masyarakat seperti itu. Tapi satu hal, dia cuma minta satu katanya dia. Jangan pernah kamu memberikan makan saya dan anak-anak saya dan anak-anak kamu ini dengan uang-uang haram. Walaupun saya tidak tahu, anak-anak tidak tahu, itu akibatnya akan ada kepada kami. Jadi kalau kamu sayang kepada anak-anak dan saya, jangan pernah lakukan itu. Baik, sudah mantap berarti Kang ya, kota Bandung ya Kang ya, insyaallah baik. Nah itu balik lagi tuh, saya tuh sebenarnya ditawarin balik lagi tuh ke situ tuh mau cerita itu tadi. Jadi ditawarin,
KBB itu kosong Nah, gitu. iya Bisa itu. Cimahi katanya Iya, kosong. iya, iya. Kata saya tidak pernah mencari kekuasaan kata saya. Saya di sini mau jihad kata saya. Saya ingin melakukan legacy. Saya lahir di Bandung tidak semata-mata Allah melahirkan saya di tempat ini, berarti saya harus membangun yang namanya ekonominya, budayanya, interaksi sosialnya yang ada di masyarakat, memajukan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Itu aja. Baik, nuhun Kang Denny. Nah, kemudian nih tentu saja kan perlu modal begitu Kang ya dalam maju menjadi seorang pemimpin daerah. Apalagi kota Bandung sebagai kota metropolitan, kota wisata, pokoknya mah akhir pekan Bandung rame. Nah, ini kan pastinya akan berbeda karakteristik pemimpin daerahnya Kang. Modalnya apa nih Kang yang menurut Kang Denny perlu diperlukan seorang wali kota Bandung, dan gimana tuh pandangan Kang Denny tentang itu? Jadi modal yang ada di sebenarnya ketika orang jangan saya tuh bisa ngelihat orang seperti apa pemikirannya adalah ketika dia melihat bahwa bisa apa sih nih? Alah bisa apa sih gitu. Seolah-olah meremehkan gitu. Itu kalau saya ngelihat bahwa kadar seseorang dari nilai seperti itu. Dan ketika saya muncul juga banyak gitu. Alah pelawak bisa apa sih gitu. Dia nggak tahu latar belakang saya seperti apa gitu. Karena hanya menilai dari luar saja karena saya turut mengikuti hal tersebut nih. Yang pertama di luar dia mau artis, mau siapapun juga ya, misalnya dia artis, mau presenter, mau seperti apa yang hidup di dunia hiburan itu. Ketika dia maju menjadi pemimpin daerah, salah satunya adalah dia harus punya kapasitas sama kapabilitas. Betul. Itu utamanya, jangan hanya mengandalkan popularitas. Karena itu tanggung jawab Anda terhadap si masyarakat tersebut. Setelah itu ada, Anda akan diuji oleh masyarakat itu tentang integritasnya seperti apa. Ternyata dari semuanya itu yang paling berpengaruh adalah isi tas. Nah ini masalah buat saya. Popularitas, integritas, isi tas. Pas isi tas itu, ternyata kalau saya lihat itu ternyata untuk menjadi pemimpin daerah butuh banyak juga modal yang harus dikeluarkan untuk APK yang seperti itu. Baru saya ngelihat, gila ya, terlalu mahal sebenarnya kalau menurut saya untuk untuk pilkada itu menurut saya terlalu mahal. Jadi kalau saya berpikirnya begini aja, kalau presiden sama wakil presiden sudah terpilih, sebaiknya pemerintah daerah itu gubernur, bupati dan wali kota itu dipilih aja, mulai tertutup lagi di DPR, MPR, di DPRD, atau enggak menurut saya yang pilih presidennya aja pilih. Karena apa? Kan si ininya tuh ada di presidennya itu sendiri, sehingga semuanya itu program-programnya itu adalah memang menjurus ke program-program si pusat itu sendiri. Sebenarnya begitu kalau menurut saya. Jadi tidak terlalu hiruk pikuk, tidak terlalu banyak, terus berseliweran uang-uang yang tidak jelas seperti kayak begitu. Banyak calo-calo juga. Nawari, ini saya bisa inilah, ini masih ternyata karena saya baru kaget karena begitu masuk itu, ternyata begini ya politik yang seperti itu, yang tidak pernah saya pikirkan. Saya pikir bahwa inilah yang membuat politik itu bersih, tapi orang-orang politiknya lah yang membuat kotor dirinya sendiri sebenarnya. Oke, baik. Jadi tadi dari popularitas Kang Denny mah insya Allah sudah populer atau Kang ya, karena di TV juga sering tampil. Terus integritas insya Allah itu mah dari pribadi Kang Denny sendiri. Tinggal isi tas berarti Kang. Isi tas. Siap. Sudah ada beberapa interaksi juga Kang ya yang masuk di siaran radio kita dan juga kita live di Instagram, di media sosial kita. Ini diantaranya ada @abu_makilrasdanasidiki. Bismillah Kang Denny, sanos abdi warga Kabupaten Bandung, tapi abdi ngarojong Kang Denny jantan wali kota Bandung. Baik, kemudian juga ada @walimah titin, majukan kota Bandung Kang Denny, insya Allah mampu. Kemudian ada Kang Rafli Halil, Kang Denny sanggup 2 periode, ngurus Bandung mah nggak bisa 1 periode soalnya Kang. Nah ini nampaknya ada banyak dukungan juga ya ke Kang Denny. Iya betul itu, tapi itu memang sebenarnya harusnya tapi kalau misalnya sekarang ini kan jadi rancangan untuk rencana jangka panjangnya ini sampai dengan 2045, sampai dengan 2000, maksudnya itu tujuannya adalah emasnya itu tuh, Indonesia emas itu. Jadi emang dari sekarang nih harusnya menjadi fundamen untuk mengarah ke arah sana. Jadi visinya harusnya memang benar-benar diarahkan untuk bagaimana kita secepat mungkin ke arah sana gitu, ke 2045 itu. Jadi dari sinilah kita mulai. Jadi kalau misalnya, kalau menurut saya sih
saya mau 1 periode, mau 2 periode, yang paling penting adalah apa yang saya sudah lakukan nanti pada saat terpilihnya nanti itu tuh memang betul-betul amanah itu aja sebenarnya yang harus saya pegang. Dan kalau misalnya kita berada di jalur yang memang betul-betul mau berbuat baik, insya Allah pasti kita akan dilindungi dari segala macam hal yang seperti itu. Jadi ini jangan gitu kan. Itu kan karena sensitif, betul. Itu pasti paling banyak itu. Dan yang akan menjadi godaan kalau misalnya kita tidak digoda, itu saudara-saudara kita akan digoda. Kalau tidak digoda saudara-saudaranya, teman-temannya itu akan digoda gitu. Nah itu yang harus kuatnya adalah makanya kita harus bukan hanya sepakat dengan saudara-saudara dan teman-teman juga, kita harus paket. Karena bahwa itu kita sama-sama bahwa tujuannya kalau saya jihad ya kalian juga semuanya harus jihad gitu. Tidak hanya sepakat tapi sepaket semua harus kompak, betul. Ya, semua harus satu visi. Baik. Nah, ini karena kita topiknya adalah uji gagasan calon kepala daerah, Kang Denny sebagai bakal calon wali kota Bandung, tentu saja selain tadi pendidikan Kang yang sudah disampaikan di awal, ada gagasan apa yang menjadi gagasan utama begitu ya atau ingin diperjuangkan bagi warga kota Bandung dari Kang Denny? Bolehlah bocoran Kang sebelum nanti kampanye. Sebenarnya hampir sama. Semua orang pasti yang calon-calon wali kota pasti akan membicarakan masalah yang namanya sampah. Terus juga masalah kemacetan, masalah keamanan yang seperti apa. Dan itu tuh sebenarnya paling tidak adalah bisa diselesaikan secara bersama-sama sebenarnya. Tapi public transportation menjadi hal yang sangat penting di Bandung ini. Karena saya ngelihat bahwa harusnya ada segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan komunikasi sebenarnya. Saya dulu masalah padahal gampang kalau misalnya kita ngomong gitu. Ternyata kenapa ada yang namanya Fakultas Ilmu Komunikasi? Karena ternyata kepala orang itu beda-beda. Betul. Bagaimana kita harus ngomong berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda supaya bisa sama-sama dimengerti. Menyamakan frekuensi itulah yang paling mahal sebenarnya. Itu yang menjadikan bagaimana ketulusan kita, setiap orang yang tulus dengan ingin membuat baik itu akan berbeda auranya ketika dia berhadapan dengan siapapun. Itu akan terasa banget bahwa dia memang benar orang-orang baik gitu seperti itu. Jadi dibuka dengan cara seperti itu pun maka dialognya sebenarnya akan lebih mempermudah bahwa nah makanya seperti tadi itu yang kalau misalnya yang terbaik untuk sampah ini seperti apa? Apakah kita mau ngikutin si Singapura, mau ngikutin Jepang teknologinya atau ngikutin Jerman, itu tergantung sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah sosialisasinya kepada si masyarakat itu sendiri. Bukan masalah. Makanya kenapa infrastruktur harus menjadi basis untuk membuat infrastruktur itu supaya infrastruktur nanti itu ngerasa bahwa semua masyarakat merasa bahwa dia memiliki hal tersebut gitu dan kemanfaatannya memang ada. Bukan semata-mata ada jelek gitu, tapi ternyata hanya untuk ngeliatin bahwa kita maju teknologinya, bukan seperti itu. Tetapi kemanfaatannya ada. Public transportation itu sendiri emang harus diatur. Kita harus ngobrol itu dengan si teman-teman yang ada di trayek-trayek itu. Bagaimana, apakah perlu permajaan seperti apa? Yang bikin macet itu salah satunya adalah ngetem sebenarnya. Bagaimana mereka kalau udah permajaannya enak, bandrosnya juga bisa dipakai untuk jarak-jarak yang saya tuh memikirkannya kalau gini, kalau bandros tuh dipakai terbuka memang untuk wisata gitu dia tuh, tapi jalannya bisa misalnya kalau dari Ledeng ke Kebun Kelapa lah misalnya, dia satu kali bayar aja, satu kali bayar, terus misalnya dari dari Ciamplas turun di BIP gitu, dia turun aja. Nanti kalau dia mau nerusin lagi, nggak usah harus bayar lagi dengan tiket yang sama tuh, dia bisa neruskan satu trayek itu harganya segitu, gitu misalnya. Terintegrasi. Sebenarnya pengennya sih kayak Jaklinggo, itu adalah satu hal yang menurut saya baik, tetapi itu butuh pengaturan dan akan banyak orang-orang yang merasa karena dia nggak ngerti atau seperti itu langsung nggak bisa, ini akan merugikan gitu. Makanya butuh berkali-kali kita untuk berkomunikasi dan bersosialisasi seperti itu. Selama kita punya niat yang baik, saya yakin itu aura kita akan menyentuh auranya dia itu gitu. Oke. Itulah pentingnya komunikasi. Ya, sama keamanan mungkin CCTV lah. CCTV itu kita seperti yang kemarin kan CCTV itu yang justru dipermasalahkan kan, akhirnya menjadi bahan bancakan dan terjadilah hal-hal di mana
beberapa kota Bandung itu tercoreng lah. Iya, iya, iya. Itu karena satu hal lagi, karena memang di Bandung itu perlu pemimpin yang punya ada role model. Jadi kalau misalnya sekarang kita udah nikmat memakai kendaraan umum ya, misalnya public transportation itu, si ASN pejabat-pejabat juga ya sudahlah, pergunakanlah itu gitu. Karena masyarakat tuh pengen lihat kalau kamu melakukan yang namanya kebijakan, kamu pun yang pertama harusnya mengikuti si kebijakan itu. Memberi contoh. Nah, itu yang harusnya ada di dalam role model di Bandung itu seperti itu. Iya. Jangan nyuruh masyarakatnya ayo naik kendaraan umum. Dia enak-enak gitu. Pejabatnya naik kendaraan pribadi. Nah, itu mah asa tengareunah lah pokoknya. Oke, baik. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang sama mah pasti harus diselesaikan oleh seorang wali kota ya. Iya. Tapi Kang Denny mah lebih menitik beratkan kepada kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi, karena salah satu komunikasi itu adalah sebenarnya kita tuh sedang membangun manusia. Yang saya utamakan adalah sebenarnya membangun manusia. Bukan membangun kotanya. Jadi kota yang hebat itu misalnya gedung-gedung yang tinggi, enggak, bukan itu. Tapi masyarakatnya yang memang benar-benar bahagia. Jangan kita buat infrastruktur ini, taman dibuat seperti itu. Terus begitu udah selesai, pemeliharaannya dari mana ini? Seolah-olah jadi kita bisa, kesannya tuh kita bisa bikin anak tapi nggak bisa ngasuh, nggak boleh. Kita harus punya tanggung jawab terhadap masalah tersebut. Itu yang saya buat itu adalah bahwa yang pertama itu ada pengkajian terlebih dahulu yang memang benar-benar si masyarakat itu ngerasa bahwa apa yang kita buat nanti infrastruktur itu memang punya manfaat untuk mereka. Baik. Nah, Kang Denny ini sudah melihat belum Kang, atau bisa berikan contoh kepada kita apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat saat ini? Misalkan di suatu daerah, di suatu kecamatan di kota Bandung atau dimanapun di kota Bandung, ini harus segera ada karena masyarakat benar-benar butuh. Apa nih Kang? Ada nggak tidak contohnya? Sebenarnya gini ya, yang paling banyak tuh kan kita banyaknya adalah ibu-ibu ya. Saya kemarin tuh ke tempat saudara saya, di Cibangkong. Ternyata dia tuh RW. Ibu guru teh. Ya. Itu adik adik sepupu lah, sepupu saya. RW di Cibangkong ya. RW di Cibangkong itu si ibu neneng itu teh, dia teh guru. Ternyata pas saya lihat datang rumahnya, ini apaan sih kamu tuh bikin apa? Ternyata dia bikin ini buat si tawon-tawon. Jadi dia bikin madu. Madu di situ, terus bagaimana memilah yang namanya sampah-sampah plastik yang seperti apa. Jadi dia itu di RW-nya itu sudah berjalan hal tersebut, memberikan edukasi terhadap si ibu-ibu yang lainnya, sehingga si ibu-ibu yang lainnya tuh punya tanggung jawab di rumahnya itu untuk menjaga seperti kebersihan, si buang sampah plastik di mana ini udah diatur. Terus bagaimana dia kalau punya lahan untuk menanam itu tanaman-tanaman apa yang bisa dia manfaatkan seperti itu. Nah, itu harusnya menjadi inspirasi untuk RW-RW yang lainnya. Nah, itu kan menurut saya sekarang ini harusnya kita tuh harus ada kompetisi sedikit lah. Saya nggak tahu sekarang itu apa ada kompetisi antar camat, antar kecamatan, antar kelurahan, di mana siapa yang paling dari segi kebersihannya, dari bagaimana dia mengatur menggerakkan yang namanya si Karang Taruna itu untuk aktif juga yang seperti itu. Itu dibutuhkan untuk yang hal-hal seperti itu. Nah, itu saya pengen lakukan bukan hanya tapi di anak-anak SMA pun. Salah satunya adalah untuk mengurangi yang namanya ketergantungan mereka terhadap gadget. Yaitu dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan. Jadi mulai dulu zaman-zaman saya itu masih ada yang namanya lomba peti sabun, terus ada softball tuh di mana-mana, ada vokal group yang diikutin atau dilatih oleh orang-orang yang hebat. Semua yang seperti itu. Nanti kalau misalnya antar SMA, antar Karang Taruna yang seperti itu, paling enggak dengan kegiatan yang lebih banyak, motorik kasar, motorik halusnya juga itu paling tidak si otaknya itu jadi maksudnya bener lah, karena tidak terlalu bergantung kepada yang namanya si gadget ini. Di gadget ini saya nggak bisa ngomong bahwa gadget ini banyak manfaatnya, gadget ini banyak mudaratnya, karena memang kita perlu. Itu yang jadi permasalahan. Tapi bagaimana kita mengambil manfaat yang lebih banyak dari sekedar handphone itu sendiri, sesuai porsinya. Dan handphone itu dijadikan memang untuk
kepentingan kebutuhan kita. Bukan sekarang lihat orang Indonesia rata-rata mereka memakai handphone mahal, harga 30 juta, 35 juta. Yang dia pakai apa? Telepon, WA, medsos. Tidak lebih dari itu. Dia tidak membeli kelebihannya itu untuk kemanfaatannya itu yang dari harganya tersebut dipakai oleh dia. Tidak, hanya untuk sekedar status sosialnya saja. Oke, baik. Jadi lingkungan di tingkat RW itu harus hidup ya Kang ya. Harus berarti. dong. Oke, baik, itu gagasan yang dibawa oleh Kang Denny. Nanti juga di sini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita akan bacakan. Nah, ini kemudian juga yang penting nih Kang, kalau kita pada umumnya memang Kang ya ada jalur independen, ada jalur partai politik. Nah, menurut Kang Denny gimana sekarang Kang kondisinya? Apakah tadi jalur partai politik itu selalu berbenturan dengan salah satunya adalah isi dompet? Bagaimana sama, Kang? nggak berarti jalur independen terus bisa lebih murah. Oh iya juga, Enggak, betul. justru lebih mahal. Independen justru lebih mahal Kang? Independen justru lebih mahal. Saya berharap sebenarnya gini, semua harus dikembalikan kepada partai politik. Biarkanlah partai politik itu yang mengkader setiap orang-orang yang di sana. Jadi tidak ada lagi. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kemarin legislatif itu yang satu terbuka, yang satu, nomor 2, nomor 3 gitu udah. Karena kamu bayangkan saja ya, ada orang yang bekerja untuk partainya di sebuah daerah, dia menghabiskan bermiliar-miliar rupiah, tetapi dia tidak mendapatkan kursi, dia kursinya kalah hanya karena oleh seorang artis misalnya, karena terpopuler. Itu kan menurut saya tidak adil. Karena Padahal partai sudah kaderisasi itu ya. dia sudah sendiri mengeluarkan, dia yang berusaha. membesarkan juga si partai itu di daerah tersebut, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa hanya karena popularitas. Yang salah siapa? Kita nggak bisa nyalahin partainya, tetapi masyarakatnya lah yang lebih banyak, karena menurut saya pemimpin yang baik akan dipilih oleh orang-orang baik. Pemimpin yang jahat akan dipilih orang-orang jahat gitu. Jadi karena popularitas menjadi hal yang utama, akhirnya kesempatan itu dipakai orang-orang yang mungkin secara kapasitas dan kapabilitas menurut saya tidak mumpuni jika dibandingkan dengan orang tersebut yang sudah bekerja keras untuk si partai tersebut. Jadi kita harus kembalikan ke partai. Dan partai pun sebenarnya harusnya mengkader orang-orangnya. Kalau Anda mau menang, jangan Anda mau kerja ketika 6 bulan mau pemilihan. Tidak bisa, uang Anda akan tergerus habis. Tapi kalau Anda mau kerja, Anda harus 5 tahun sebelumnya Anda sudah mulai bekerja dan masuk di masyarakat. Kalau kalian masuk ke masyarakat, tidak akan pernah ada yang namanya, menurut saya itu baligo-baligo, ini saya mau jadi anggota. Nggak usah, karena apa? Karena saya ada di masyarakat tersebut. Iya. Dan itu sudah banyak contohnya sih Kang. Yang kemarin di caleg juga banyak yang memang dia nggak kelihatan kampanyenya, tapi ternyata suaranya bagus. Ternyata memang masyarakat menilai juga dari performanya di lingkungan gitu, di ruangan. Nah, tapi kalau sekarang berarti Kang Denny ini melihat begitu penting peran partai politik. Nah, Kang Denny diusung oleh partai apa atau sudah daftar? Saya sih sebenarnya daftarnya ke partai, ke Gerindra. Partai juga ke partainya PDIP. Itu yang saya berharap sih, saya mendapatkan secara survei yang mulai dibuat di beberapa teman ini, suara saya lumayan dibanding dengan calon-calonnya mereka. Saya lumayan tinggi lah sebenarnya. Tetapi kan balik lagi, kalau misalnya kita mau menghadirkan sesuatu yang baik atau memang untuk kepentingan, kan kayak begini banyak yang transaksional. Dan itu semuanya keputusannya juga dari pusat. Kita kan nggak bisa apa-apa, tergantung. Jadi kalau menurut saya selalu berpikir begini, kalau saya berniatnya memang jihad, kalau memang saya nanti jadi, memang karena Allah lah yang menjadikan saya gitu. Ada tugas yang saya harus lakukan. Kalau tidak juga, tidak bisa saya suuzon untuk enggak, saya pasti berpikiran bahwa ada hal yang baik yang ingin Allah lakukan dengan saya tidak terpilihnya itu, misalnya seperti itu. Baik. Jadi sederhanalah buatnya. Yang penting niatnya sudah tulus, ingin memajukan Kota Bandung, menjawab keresahan-keresahan tadi Kang Denny. Tinggal nanti apakah maju atau tidak, terpilih atau tidak, itu tentu saja ada peran dari Tuhan yang Maha Kuasa ya Kang ya. Baik. Nah ini kan Kang, kalau kita sudah bergabung dengan partai politik begitu atau diusung dengan partai politik, banyak kasus yang kemudian ada kepentingan parpol yang harus dibawa begitu Kang.
Nah ini bagaimana Kang Denny memisahkan antara kepentingan parpol dan juga kepentingan rakyat tentu saja. Gini sebenarnya kalau menurut saya itu ketika orang-orang bingung dengan seperti apa. Semua parpol ketika dia pasti dia ingin memajukan masyarakatnya. Tujuannya mah ke sana ya. Semuanya harusnya sama. Ya. Begitu. Jadi kasarnya tuh kalau misalnya dia punya keinginan, cuman caranya yang berbeda mungkin. Nah, ini kan bisa didialogkan sebenarnya. Komunikasi lagi. Kalau istilahnya tuh kalau begini nih ya sebenarnya. Ketika kita sudah menjadi diusung oleh partai gitu ya. Terus kita kadang-kadang tidak harus membawa sebenarnya karena memang ini adalah yang diusung itu adalah tentang kebaikan gitu. Bukan lagi jadi tugasnya bahwa ini udah dari partai. Bukan petugas parpol. Bukan kepentingannya partai gitu. Jadi ketika kita menjadi petugas partai, misalnya nih istilahnya si PDIP nih ya. Petugas partai itu memang kita ditugaskan oleh partai, kamu menjadi pemimpin sini karena kamu layak untuk ketika kamu terpilih, kamu itu sudah menjadi miliknya rakyat gitu seperti itu. Tetapi kamu tidak boleh juga meninggalkan di mana kamu dipijak. Kalau misalnya sekarang gini ya. Saya cuma kasih contoh sedikit aja ya. Saya tuh aneh ngelihat orang-orang ya yang ya sekarang kalau misalnya saya jadi wali kota dengan kendaraannya partai ini gitu. Terus saya pindah jadi gubernur gitu ya dengan partai yang lain. Terus ke nasional dengan partai yang lain gitu. Menurut saya aneh itu. Saya tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berkeringat berdarah-darah mengangkat atau mendukung saya menjadi seorang wali kota di situ hanya untuk kepentingan atau ambisi saya untuk meraih jabatan yang lebih. Tidak akan pernah. Menurut saya itu adalah hina. Baik, langsung ini direkam dan dicatat ya Kang. Siap Kang. Ini kita bacakan ya Kang ya komentar yang masuk Kang dari 0857220940 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, di Kelurahan Cipaganti, Kelurahan Coblong belum ada SMP negeri. Apa bisa membangun SMP negeri baru Kang? Saya sudah membicarakan dengan salah satu partai tapi hasilnya nol. Hanya bisa menjawab dengan janji saja. Terima kasih. Satu lagi ya Kang ya. 08122026 sekian. Seandainya kalau terpilih jadi Walkot Bandung, proyek terbengkalai bekas Kang Emil akan digimanakan Kang? Salah satunya Citarum harum. Satu lagi, adakah kebijakan untuk para pelaku UMKM di dalam visi misi dari Bang Denny? Di sini tulisnya Bang Denny. Hatur nuhun. Tadi Kang SMP negeri katanya ini masih kurang di Kota Bandung. Itu bisa tidak Kang kita? Justru salah satu tujuannya adalah kayak gitu. Jadi gini nih. Jadi kalau misalnya contohnya yang gampang itu gini. SD ada 100, SMP ada 80. SMA ada 70. Jadi makin meningkat itu makin seetik. Itu nggak boleh. Harusnya harusnya itu adalah ini baru saya bicarakan dengan teman-teman tadi, dengan teman-teman ini. Dulu itu saya sekolah satu kelas bisa 56 murid. Bagaimana konsentrasi bisa didapatkan ketika riuh dengan 56. Itu seharusnya murid itu ya 20 sampai dengan 25 lah. Si maksimalnya itu baru orang bisa konsentrasi. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh harus dibangun sebenarnya. Kita cari lagi, misalnya kalau misalnya ada bangunan yang kita nempel, kalau enggak akan dapat lagi terus-terusan. Akhirnya si anak-anak itu dengan zonasi dia harus jauh yang seperti itu yang jadi permasalahannya. Makanya zonasi itu harusnya bisa dibuat tuh. Yang saya inginkan adalah ketika dimulai kehidupan itu sebenarnya dari pasar dulu tuh. Si pasar-pasar itu saya pengennya nih angkat nih dengan teman-teman yang punya rencana itu naikin ke atas kayak seperti apartemen. Jadi orang-orang yang bekerja di situ, yang di bawahnya di pasar itu memang dia tinggal di sana. Jadi bukan yang dari Ciroyom datang ke Pasar Baru, dari sini datang ke Pasar Baru, yang tingkat ini. Jadi mereka turun ke bawah, dia kerja gitu. Di pinggirannya kita harus bebaskan juga untuk fasum dengan fasosnya. Jadi kita bikin sekolah juga, taman yang seperti itu sehingga memang kenyamanannya ada di si tempat tersebut dan kebersihannya kan dijaga oleh mereka juga akhirnya. Salah satunya yang saya inginkan lah idealnya seperti itu sehingga zonasi itu muncul, ya sekolah di sini aja kamu. Sekolah ini aja. Karena zonasi itu kan menjadi masalah sekarang ini adalah tingkat dari ada sekolah favorit itu. Karena yang kita harus buat bukannya
sekolah favorit dihilangkan. Justru sekolah semuanya kita harus bikin favorit. Betul. Dan kalau itu menjadi sebuah permasalahan menurut saya, itu pemerintah itu harusnya punya tanggung jawab untuk membentuk. Sekarang dibanding dengan ada dana-dana yang harusnya bisa dia ambil atau dikelola untuk membuat pendidikan jauh lebih penting. Yang hidup orang tuh pertama adalah kesehatan, setelah itu pendidikan, baru dia bisa meningkatkan yang namanya ekonominya itu. Makanya saya mesti berharap kalau misalnya saya ini ada satu keluarga satu sarjana itu bisa terwujud gitu. Paling enggak keluarga-keluarga miskin itu bisa meningkatkan secara harkat derajatnya dia dan juga tingkat pendapatannya. Itu yang pengen saya dapat. Jadi sebenarnya aneh. Jangan ke partai politik sebenarnya kadang-kadang karena harusnya memang langsung ke pemerintah kotanya itu sendiri yang wali berhubungan kotanya ke dinas pendidikan. Iya, betul sekali. Baik. Jadi penting ya, ini pendidikan adalah salah satu kebutuhan primer, kesehatan, pendidikan, ekonomi tadi ya Kang ya. Baik, ini masih banyak Kang. Tadi juga ada yang bertanya tentang Citarum Harum katanya Kang. Ini dan juga untuk para pelaku UMKM. Tapi sekalian kita bacain semua aja dulu Kang ya. Dari Kang Imam Damarjati nih di Kang Denny, saya dengar Kota Bandung akan mendapat hibah dari Kementerian PUPR senilai 8,3 triliun untuk membangun jalan tol dalam kota. Bagaimana pendapat Kang Denny? Apakah ini sudah tepat dalam menyelesaikan kemacetan di Kota Bandung atau adakah cara lain yang lebih tepat, misalnya monorail, komuter, kereta listrik dan lain-lain? Kemudian dari Ambu Sampurasun, Kang Denny, Ambu mah ngaduakeun we ka para calon singnya perhatian ke masyarakat kecil, jangan seperti di Bandung Barat, di kampung-kampungnya banyak yang lahan tidak dimaksimalkan padahal punya pemerintah. Kang Morgan, setuju Kang harus jauh-jauh dipersiapkan dengan kerja. Kang Imam lagi, maju terus Kang Denny, sepakat pisan HD penjelasannya. Nah itu tadi Kang, ada yang nanya tentang Citarum Harum. Citarum Harum dulu Kang, gimana menurut Akang? Sungai ini Kang. Iya. Jadi sebenarnya tuh saya pernah sama almarhum Solihin GP juga di Rak Gantang sebenarnya. Waktu dulu tuh di Citarum sebenarnya, yang Citarum yang apa? Yang jadi kita pernah mengedukasi si masyarakatnya tuh di pinggiran-pinggiran untuk menanam yang namanya tanaman-tanaman yang apa? Lebih kuat si akarnya, sehingga dia mengikat si tanahnya, sehingga sedimen yang masuk ke sungainya itu sendiri sangat sedikit. Tetapi yang terjadi adalah ternyata mereka lebih banyak adalah menanam palawija. Karena apa? Karena panennya lebih cepat dan mereka memang butuh. Jadi kalau misalnya memberi pengertian seperti itu, memang kita harus memberikan kepada mereka pekerjaan yang lain di luar itu. Tetapi kita ngelihat skillnya dia berada di mana gitu. Nah itu juga keduanya memberikan pengertian untuk di Sungai Citarum itu, yang berada di pinggiran Sungai Citarum itu, depannya rumahnya dia itu adalah yaitu di depan Sungai Citarum. Jadi bukannya di belakangnya. Nah sekarang ini masih ada yang namanya buang sampahnya ke belakang seperti kayak gitu. Nah itu yang membuat saya seharusnya memperindah seperti yang. Nah itu tuh butuh waktu untuk kita. Jangan pernah lelah untuk seperti itu. Kalau kamu memang punya niatnya baik, kamu nggak pernah lelah. Jadi lakukan itu terus kepada mereka dan pengertian-pengertian. Terus juga itu juga bukan hanya seperti itu, di Citarum juga banyak sekali ternyata pabrik-pabrik yang membuang limbah. Nah ada yang namanya sebenarnya law enforcement yang harus kita lakukan. Kalau mereka salah ya kita harus, sebenarnya yang jadi permasalahan di kita itu terlalu banyak orang-orang yang berkepentingan di hal. Jadi begitu Pak iya mah da nu ngadukung Bapak atuh, itu tuh paling sulit. Ketika Anda jadi wali kota terus tiba-tiba ada yang membuat kesalahan, itu adalah pendukung Anda gitu. Apa yang Anda lakukan untuk seperti itu? Karena yang namanya hukum tetap hukum, tapi hitam putih. Hukum itu harus seperti itu gitu. Cuman kan beberapa juga di hukum itu juga ada yang namanya nurani itu lebih tinggi dibanding dengan hukum itu sendiri. Karena ada beberapa orang yang mencuri untuk kepentingan kehidupannya dia, untuk makan dia. Berarti ada yang masalah sebenarnya adalah ketika orang-orang sekitarnya kok bisa membiarkan orang ini kelaparan. Yang salah bukan dia. Dia kan mencuri hanya untuk supaya dia bisa makan. Kenapa orang-orangnya itu tidak ada yang menolong gitu kan? Itu yang harus dipikirkan oleh si orang-orang. Nah itu balik lagi. Kalau misalnya seperti itu, hukum itu harus tetap
terapkan. Karena aturan apa? ya aturan. Aturan ya aturan. Oke. Kalau misalnya Anda sudah mulai melakukan Hmm. misalnya seperti itu karena keterdekatan, Anda itu sudah mulai bermain dengan hal tersebut. Jadi kalau mau lakukan, jadi kalau yang kayak gitu salah ya salah. Tetapi kedepannya seperti apa nih, selalu ada yang bisa kita bicarakan gitu. Oke. Tapi tetap harus dihukum. Jadi butuh ketegasan ya. Ya itu sebenarnya. Itu Citarum Harum juga kan, artinya di Kota Bandung ini juga salah satu yang terlintasi banyak sungai dan masih banyak rumah-rumah warga yang sangat dekat sekali di pinggiran sungai. Ya itu juga jadi itu jadi permasalahannya itu kita harus melakukan. Takutnya itu adalah mereka tuh kan nggak semuanya itu si pinggirannya itu kuat sehingga nanti tuh justru akan kalau bisa sih sebenarnya kalau misalnya memang jadi membahayakan, seharusnya kita ngajakin mereka untuk pindah dari situ. Tapi kita harus cari dulu lokasi yang tepat untuk mereka yang dekat dengan kerjanya dia. Jangan juga jadi nyusahin dia kayak seperti itu. Karena ini udah terlanjur gitu. Kita sekarang itu kan ada yang kita mau buat program ke depan seperti apa mulai dari nol. Ada juga kita yang harus mengurai benang-benang kusutnya ini nih seperti ini. Ya udah. Yang penting maka kalau kita sabar, insya Allah dan dikerjakan nggak bisa satu orang, itu harus bersama-sama. Sepaket ya Kang. Sepaket itu nggak ada. Iya. Baik ini Kang, karena waktunya terbatas nih Kang. Mungkin satu lagi tadi memang ada yang nanyain UMKM juga, dan yang menarik ini katanya, apakah tol dalam kota itu akan efektif Kang? Atau nggak ada lah. Nggak ada ya. Kalau menurut saya sih nggak ada. Kalau Bandung pakai tol dalam kota itu sama dengan Anda tidak akan pernah membuat yang namanya public transportation. Anda memanjakan pemilik mobil-mobil pribadi. Camkan itu. Wah, ini mantap nih. Jadi Denny Chandra tidak setuju dengan adanya tol dalam kota. Okay? Tidak. Baik. Itu belum butuh. Ya. Belum butuh. Bandung belum butuh. Lebih baik public transportation. Public transportationnya yang kita optimalkan. Baik. Oke, baik, ini karena sudah di ujung waktu, mungkin boleh Kang Denny sebagai closing statement, silakan disampaikan apa yang ingin disampaikan kepada warga Kota Bandung yang sedang mendengarkan pada sore hari ini, Kang Denny sebagai bakal calon wali Kota Bandung. Silakan Kang. Ya, saya ngerasa bahwa saya tumbuh dan besar hampir lebih setengah dari hidup saya ini saya hidup di Kota Bandung. Sebagai wujud tanggung jawab saya harus memberikan legacy di Kota Bandung. Jadi tidak jadi saya menjadi wali kota, wakil wali kota atau apapun, saya akan kembali ke Bandung untuk membangun Kota Bandung sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai orang Bandung. Itu aja satu. Luar biasa Kang. Mudah-mudahan Allah meridhoi Kang ya, dan amin. juga bisa mendukung Kang Denny untuk maju menjadi wali kota Bandung. Hatur nuhun pisan, ini sudah mau diundang sama PRFM. Saya yang nuhun atuh. Sama-sama Kang, nuhun Kang. Dari PRFM kita ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lebih lanjut ketika sudah ada isu-isu yang menarik lainnya, atau juga nanti Kang Denny benar maju menjadi calon wali kota Bandung, kita ngobrol lagi Kang di PRFM. Ditunggu ya Kang. Siap. Nuhun pisan Kang. Sama-sama. Boleh pantun buat Bandung Kang? Aduh. Bandung kota kembang. Bandung bukan ibu kota Jawa Barat. Iya. Karena Bandung ibu kota periangan. Baik, katur nuhun Kang Denny Chandra. Nuhun pisan Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.